Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dusun Angker Part 4. Sosok nenek tersebut kemudian melayang meliuk ke arah Arhan dalam kondisi lemah. Selanjutnya sosok itu memasuki tubuh Arhan, di mana pemuda tersebut langsung beringas memutuskan tali ikatannya. Selanjutnya ia berdiri tegak menghadap ke arah orang-orang Dusun Angker yang kini tengah terkejut melihat kejadian tersebut. Dua di antara mereka lantas maju menyerang ke arah Arhan yang tengah dirasuki sosok nenek gondrong tersebut. Mereka menyerang menggunakan senjata andalan seperti parang ataupun tombak ke semua orang tersebut, menyerang secara bersamaan. Namun Arhan dapat mengimbangi serangan orang-orang tersebut. Sambil mengaum, ia berbalik menyerang dengan pukulan dan tendangannya yang sangat cepat. Alhasil seluruh serangannya berhasil menghantam para penyerangnya. Hingga terdorong keras ke belakang, mereka pun berjatuhan dalam kondisi telentang dengan darah meleleh dari mulutnya masing-masing. Arhan yang sedang kerasukan itu tampak menyeringai sembari mengeluarkan suara tawanya yang menggema ke langit. Orang-orang tersebut tidak mampu bangkit kembali untuk menyerang Arhan lagi. Mereka terkapar tidak berdaya. Sementara itu, sisa dari para warga Dusun Angker termasuk kakek pembawa tongkat berkepala kobra tampak mundur perlahan sambil melihat dengan mata membelalak ke arah Arhan. Sedangkan Pak Tohar bersama yang lain hanya bisa melihat dengan penuh kekagetan ke arah Arhan yang kini terlihat begitu beringas. Pemuda itu kini terlihat sedang mengintimidasi salah seorang warga yang posisinya berada lebih dekat darinya. Tunjukkan di mana pemimpin para pengeruk tanah itu. Aku ingin membalas dendam kepadanya. Dia telah membunuh cucuku yang tersisa. Aku harus menemukannya. Dengan tubuh ini, aku akan menghabisinya. Arhan berkata dengan suara serak semu berdengung, bertanda ia sedang dikendalikan sesuatu yang sangat kuat. Mendadak ia melesat, kemudian mencekik orang yang berada di hadapannya itu. Dalam sekejap sosoknya menghilang bersama orang yang ia cekik tersebut. Pak Tohar dan yang lain jelas sangat panik saat menyaksikan Arhan menghilang dalam sekejap di hadapan mereka. "Arhan!" teriak Pak Tohar sembari meronta berusaha melepaskan ikatannya. Dani dan juga Arkim melakukan hal yang sama. Namun orang-orang Dusun Angker yang tersisa rupanya tidak serta-merta membatalkan rencana mereka untuk menghabisi atau mengorbankan Pak Tohar dan yang lain. Terlebih dukun mereka masih ada, membuat mereka tetap melanjutkan rencananya. Kini, setidaknya 10 orang dari mereka menyerbu ke arah Pak Tohar dan yang lain, seraya mengacungkan parang. Mereka menebaskan parangnya ke arah para korbannya yang dalam keadaan meronta-ronta, ingin melepaskan diri. Mendadak seseorang muncul, sembari melepaskan beberapa anak panah sekaligus ke arah orang-orang tersebut, hingga beberapa di antara mereka berjatuhan. "Maaf kalau aku terlambat," ucap orang yang mengenakan jaket bertudung berwarna hitam, serta bertatahkan butiran berwarna putih. Ia bergegas ke arah Pak Tohar dan yang lain. Ia juga menghalau beberapa orang penduduk Dusun Angker yang masih merangsek ke arah Pak Tohar. "Mengeroyok orang yang sedang terikat, sangat pengecut," ucap lelaki bertudung bersenjatakan panah itu, seraya menendang salah seorang penyerang hingga jatuh terjerembab. Setelah ia berhasil memukul jatuh orang-orang tersebut, ia menghampiri Pak Tohar, kemudian melepaskan ikatannya. "Pak Tohar sekarang bisa membantu yang lain melepaskan ikatan. Saya akan mengawasi para manusia haus darah ini," ucap orang tersebut, seraya membidikan panahnya pada sang dukun yang sedang kebingungan. Di balik mimik wajah bingungnya, rupanya sang dukun sedang merencanakan hal yang tak terduga. Itu terlihat setelah ia tiba-tiba membanting wadah mangkuk dari gerabah ke atas tanah, hingga menimbulkan suara berderak keras. Ketika semua orang terkejut,
kemudian melihat ke arah wadah yang telah hancur itu. Dukun tersebut telah menghilang di balik kegelapan, meninggalkan orang-orangnya yang masih dalam kondisi terluka di atas bukit pendek itu. Sementara pria bertudung yang adalah Pak Ihsan hanya bisa menghela nafas seraya menyimpan panahnya kembali. Kakek itu cerdik juga. Sangat tidak masuk akal, suara bantingannya dapat membuat perhatian kita teralihkan. Ngomong-ngomong, terima kasih Pak Ihsan. Anda sudah menolong kami. Jika Anda tidak datang, mungkin kami sudah menjadi mayat yang terpampang di atas tiang panjang itu. Ujar Pak Tohar seraya menatap ke arah Pak Ihsan yang sedang termangu. Arhan dibawa demit itu. Ini masalah karena makhluk itu tidak bisa dikatakan sebagai makhluk baik, meski sudah menjatuhkan beberapa orang penduduk dusun ini. Tukas Pak Ihsan seraya melangkah menuruni bukit itu. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pak Tohar seraya mengikuti Pak Ihsan. Apa kita tidak sebaiknya pulang saja, Pak Tohar? Lagi pula kita tidak tahu Arhan dibawa kemana. Jadi kita tidak bisa mencarinya, kata Arkim yang juga turut mengikuti Pak Ihsan. Ngomong-ngomong, di mana Mas Sayud? Ujar Dani membuat semua orang menoleh ke arahnya. Ya ampun, kenapa kita bisa lupa? Kata Pak Tohar seraya terbalik hendak ke atas bukit, namun dicegah Pak Ihsan. Dia juga harus dicari, dukun itu yang membawanya. Ucap Pak Ihsan membuat Pak Tohar menghentikan langkahnya. Jadi selain mencari Arhan, kita juga harus mencari Cayut. Padahal tujuan kita kemari untuk mencari Sulman dan yang lainnya. Erang Pak Tohar dengan frustasi. Tenanglah Pak Tohar, saya akan membantu Anda mencari Sulman dan yang lain. Untuk Arhan dan yang satunya, untuk sementara kalian yang harus mencarinya. Nanti saya akan menyusul jika pencarian saya berhasil atau sebaliknya. Tukas Pak Ihsan. Pak Tohar dan Dani saling pandang, kemudian melihat ke arah Arkim yang sedang menatap ke arah salah satu mayat yang dipajang di atas tiang. Mendadak Arkim jatuh berlutut, kemudian menangis terseduh-seduh. Usda, aku tidak menyangka kalau dirimu berakhir di sini, di atas tiang ini. Padahal waktu lebaran kemarin, kita baru saja bertemu, bersilaturahmi di rumah Abah Sarif. Aku benar-benar tidak menyangka. Pak Tohar dan yang lain segera menghampiri Arkim sembari melihat ke arah mayat yang terpampang yang masih dalam kondisi lengkap. Bahkan wajah mayat tersebut terlihat jelas saat terkena cahaya lampu senter. Usda, saya mengenal orang ini. Ucap Pak Ihsan seraya menatap ke arah sosok mayat laki-laki bernama Usda itu. Kenapa harus ada orang-orang barbar seperti mereka? Saya tidak tahan ingin membakar dusun ini sampai lenyap. Arkim berteriak seraya menengadah ke udara. Tenangkan dirimu, Kim. Jangan berkata sembarangan. Kita harus tahu sedang di mana kita. Kata Pak Tohar berupaya menenangkan Arkim. Mereka telah membunuh Usda, sepupu saya yang paling dekat dengan saya. Mereka harus menerima pembalasannya. Arkim mendadak meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa ke arah gerbang. Arkim, mau kemana kamu? Jangan pergi begitu saja. Bahaya masih ada di antara mereka di luar sana. Seru Pak Ihsan seraya berlari menyusul Arkim. Sementara Pak Tohar dan Dani segera menyusul Pak Ihsan. Mereka tampak gempar saat Arkim pergi dengan cepat keluar dari dusun. Kenapa harus menjadi begini sih? Apa memang kita seharusnya tidak kemari? Gerutu Dani saat berjalan di belakang Pak Tohar. Tunggu dulu. Astaga, kita kehilangan mereka. Pak Ihsan dan Arkim sudah tidak kelihatan. Hari masih gelap. Dan ini gawat, kita terpencar, kata Pak Tohar. Dani dan Pak Tohar kemudian mencapai gapura dari tumpukan batu, di mana mereka kini sedang kebingungan mencari-cari Pak Ihsan dan Arkim yang kini menghilang. Sayup-sayup mereka mendengar suara seperti dengusan dari banyak makhluk yang diperkirakan berukuran sangat besar. Pak Tohar,
Itu suara dengusan apa ya? Kok saya jadi membayangkan kalau itu suara dengusan harimau? Kata Dani seraya merungkut ketakutan. Ia juga tidak berani menyorotkan senternya ke arah tempat-tempat dari sumber dengusan berasal. Kita sebaiknya segera meninggalkan tempat ini. Dan kita harus segera menemukan Pak Ihsan dan juga Arkim. Selalu saja rencana berubah. Tempat ini memang tidak beres. Tukas Pak Tohar seraya beranjak sembari menarik lengan Dani. Mereka berdua berjalan dengan tergesa. Sementara suara dengusan-dengusan tersebut semakin keras terdengar. Bahkan kini diiringi suara gemerisik dedaunan kering yang terinjak, serta semak-semak yang ditabrak sesuatu yang besar. Kita harus lari, Dan. Ucap Pak Tohar setengah terpekik saat melihat setidaknya 2 pasang mata besar yang sedang melihat dengan garang ke arah mereka, tepat beberapa meter di belakang. Lari, Dan, itu harimau. Pekik Pak Tohar seraya berlari sekencang mungkin diikuti Dani. Mereka berlari pontang-panting di dalam kegelapan dengan hanya cahaya senter yang menerangi jalan. Sementara kedua makhluk yang adalah sepasang harimau tersebut mengejar kedua orang itu dengan kecepatan yang pastinya tidak dapat ditandingi oleh manusia. Saat itu baik Pak Tohar maupun Dani sudah pasrah jika harus berakhir di mulut kedua binatang buas itu. Apalagi salah satu di antara mereka, yaitu Dani, tersandung akar pohon hingga terpelanting, kemudian jatuh terguling. Dani! Pekik Pak Tohar seraya berbalik ke arah Dani dengan maksud hendak menolong pemuda itu. Namun sial, kedua harimau itu tinggal beberapa meter lagi mencapai mereka berdua. Ya Tuhan! Ucap Pak Tohar saat menyaksikan kedua harimau tersebut melompat, menerjang ke arah mereka berdua. Lakukan saja secepatnya, tanpa menyiksa kami. Lakukan! Teriak Pak Tohar tiba-tiba sambil menyorotkan senternya ke wajah salah satu harimau itu. Mendadak kedua harimau itu menghentikan terjangannya, kemudian mengaum dengan keras dan saling bersautan di antara keduanya. Mereka terus mengaum, kemudian membungkuk seperti 2 ekor kucing yang sedang bersiap untuk menerkam mangsanya. Krrrr. Kedua harimau itu mengaum, kemudian melompat dengan kencang ke arah Pak Tohar dan Dani yang sedang merunduk karena ketakutan, namun tidak sempat untuk lari. Kedua harimau itu tampaknya hari ini akan makan besar. Kemungkinan mereka akan mendapatkan mangsanya sangat besar persentasenya. Namun, tiba-tiba Dani menarik Pak Tohar, kemudian berlari ke arah samping kiri. Baru 2 langkah berlari, mereka berdua terjun bebas ke dalam ngarai, di mana ternyata di bawahnya adalah sungai yang mengalir dengan derasnya. Mereka pun terjun ke dalam aliran sungai yang deras. Mereka berdua langsung terbawa arus air sungai. Mereka berdua menggapai-gapaikan kedua tangan di dalam derasnya arus air yang menyeret mereka. Mereka berdua kelabakan saat air terus menyeret mereka hingga ke hilir, ke suatu tempat di mana sungai itu melewati suatu wilayah kota dengan jembatan panjang di atasnya. Saat diselamatkan oleh warga setempat, mereka berdua telah kehilangan kesadarannya. 2 orang ini kami temukan hanyut di sungai yang sedang banjir, Pak. Mereka berdua sepertinya telah menelan banyak air. Kita harus mengeluarkan air dari perut mereka agar mereka tersadar. Ujar salah seorang warga yang turut menolong Pak Tohar dan Dani. Mereka hanyut di sungai. Ucap seorang laki-laki yang mengenakan baju batik serta mengenakan kopiah berwarna putih. Betul Pak Lurah, mereka bukan warga sini. Mungkin mereka pendatang, atau bisa jadi mereka tersesat, kemudian tidak sengaja jatuh ke sungai. Tukas warga yang tadi. Saat itu hari menjelang sore, sebelumnya saat Pak Tohar dan Dani masih berada di hutan dan dikejar harimau. Hari dalam keadaan gelap seperti di malam hari. Tampaknya efek magis yang melingkupi hutan itu tidak mencapai kota itu. Pak Lurah bersama para warga pun membawa Pak Tohar dan Dani yang masih belum siuman ke puskesmas terdekat untuk diberikan perawatan. Arus air sungai membawa mereka hingga kemari.
Jangan-jangan mereka jatuh ke sungai saat berada di tengah hutan itu. Sungai ini kalau tidak salah melewati suatu situs yang dianggap keramat. Ada juga yang bilang kalau situs tersebut adalah sebuah dusun yang sangat tertutup dengan warganya yang tidak ramah. Kata Pak Lurah saat berbincang dengan warga di luar puskesmas. Pertanyaannya, untuk apa mereka di sana? Palingan juga sedang mencoba membuktikan keberadaan dusun itu, Pak Lurah. Saya sudah sering mendengar obrolan-obrolan tentang dusun terpencil yang berada di dalam hutan. Tidak jarang saya mendengar ada orang yang ingin membuktikan kebenaran tentang dusun itu. Tukas warga. Bisa jadi, Pak Lurah. Tapi belum tentu juga. Bisa juga mereka adalah anggota rombongan para off-roader yang tersesat. Sebab saya pernah mendengar kabar mengenai para off-roader yang mengambil rute ke pedalaman hutan yang mengarahnya sih ke lokasi yang diduga dusun itu berada. Tukas Pak Subhan. Tapi mereka tidak memiliki semacam kartu anggota kelompok off-roader itu, Pak Subhan. Saya menemukan kartu identitas mereka atas nama Toharudin Mahmud SPD dan Muhidani Ferry di dompet mereka masing-masing. Sahut warga yang lain yang turut nimbrung. Pak Solihun sudah memeriksa identitas mereka. Syukurlah kalau sudah. Saya dari tadi mau menanyakan itu malah lupa lagi. Tukas Pak Lurah. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kira-kira akhir dari sebuah kisah nyata yang berjudul Dusun Angker? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kelima atau bagian akhir dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.